Terpaksa aku menjadi istri kedua bupati itu. Aku merasa ini adalah dosa terbesarku. Udara di halaman pondok pesantren Al-Hidayah selalu berbau tanah basah dan bunga melati yang baru gugur. Aroma itu sudah mendarah daging denganku sejak aku pertama kali menginjakkan kaki di sini saat berumur 12 tahun. Kini, di usia aku yang ke-20, aku adalah Aisyah, seorang lulusan terbaik yang dianggap menjadi permata oleh para ustazah dan bunyai. Aisyah, tolong antarkan berkas proposal pembangunan madrasah baru ini ke kantor bupati. Bunyai tersenyum lembut sambil menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Beliau pasti sudah menunggumu. Berhati-hatilah di jalan. Jantungku selalu berdesir mendengar perintah itu. Bukan karena tugasnya, melainkan karena beliau. Pertemuan di balik tirai. Pertemuan pertamaku dengan Bapak Bupati Haji Rashid terjadi 3 tahun lalu, tepat setelah beliau memberikan donasi terbesar yang pernah diterima pondok. Beliau adalah sosok yang karismatik, dengan sorot mata yang hangat namun penuh otoritas. Pakaian dinasnya selalu rapi, dan senyumnya adalah perpaduan antara kebaikan seorang dermawan dan pesona seorang pemimpin. Setelah lulus, aku sering dipercaya untuk mengurus urusan pondok dengan pemerintah daerah. Hubungan itu perlahan berubah. Dari sekedar rapat dan laporan, obrolan kami mulai membahas buku, agama, dan pandangan hidup. Beliau memanggilku Nak Aisyah pada awalnya, lalu beralih menjadi Aisyahku. Suatu sore, di ruang kerjanya yang luas dengan jendela menghadap kota, beliau mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. Aisyah, katanya, suaranya pelan dan berat. Aku sudah menganggapmu lebih dari sekedar utusan pondok. Aku tahu ini egois, tapi aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Aku tahu beliau sudah beristri, ibu bupati yang terkenal anggun dan dermawan. Aku tahu ini adalah hal yang tidak biasa, bahkan mungkin salah. Namun hatiku seperti terikat pada janji bahwa dengan menerima pinangannya, aku juga menerima takdir untuk terus menjadi jembatan kebaikan bagi pesantren yang kucintai. Beliau menjanjikanku pernikahan secara syar'i, dengan wali dari seorang kiai sepuh kenalan beliau di sebuah kota kecil jauh dari ibu kota kabupaten. Janji yang paling manis adalah beliau berjanji bahwa selama aku bersamanya, pondok pesantren Al-Hidayah akan selalu menjadi prioritas utama. Maka, 9 bulan lalu, aku menjadi istri kedua Bapak Bupati Rashid. Dunia baruku, kunci emas dan kandang emas. Pernikahan kami adalah sebuah rahasia yang terbungkus rapi. Beliau membelikanku sebuah rumah kecil, namun indah dan mewah di kompleks perumahan eksklusif yang jaraknya 2 jam perjalanan dari rumah dinasnya. Dunia baruku adalah dunia sunyi yang dikelilingi kemewahan. Aku memiliki pembantu, mobil dengan sopir yang selalu siaga, dan kartu kredit tak terbatas. Namun malam-malamku seringkali diisi kesendirian. Bapak Rashid, aku harus memanggilnya seperti itu bahkan dalam hati, hanya datang 2 atau 3 kali seminggu, dan kehadirannya selalu dibayangi waktu yang terbatas. Aku harus segera kembali, Aisyah. Beliau akan berbisik setelah sholat subuh berjamaah, mencium keningku dengan rasa bersalah yang kentara. Ada agenda pagi ini, doakan aku. Aku mengangguk, selalu mengangguk. Aku adalah istri yang tersembunyi. Di sisi lain, setiap kali beliau datang, beliau membawa berita gembira untuk pondok. Proyek asrama putri baru sudah disetujui, dananya sudah kutransfer atas nama donatur anonim. Atau, aku sudah pastikan subsidi beras untuk pondok dinaikkan 2 kali lipat, jangan sampai ada santri yang kurang makan. Setiap kabar itu bagai tetesan air yang membasuh kekosonganku. Aku merasa, setidaknya pengorbananku ini memiliki makna besar. Menjaga kelangsungan hidup Al-Hidayah. Kebohongan yang tumbuh subur. Hal tersulit adalah menghadapi orang tuaku. Mereka tinggal di desa yang sederhana. Bangga luar biasa melihatku menjadi ustazah yang dihormati di pondok.
Aisyah, kenapa sudah lama tidak pulang, Nak? Tanya ibuku melalui telepon. Suara beliau terdengar cemas. Maaf, Bu, tugas di pondok sedang padat sekali. Aku sekarang dipercaya mengurus proposal-proposal besar. Bu Nyai tidak bisa lepas dariku. Aku berbohong dengan nada riang yang kupaksakan. Aku tidak pernah memberitahu mereka tentang pernikahan itu. Bagaimana bisa? Aku adalah istri kedua. Aku adalah rahasia seorang Butati. Wajah ayahku yang lugu dan bangga akan hancur jika tahu. Mereka akan berpikir aku telah menjual diri, menjual ilmu agamaku demi kemewahan dan pengaruh. Mereka tidak akan mengerti bahwa ini adalah pengorbanan yang lebih rumit daripada sekedar hasrat duniawi. Untuk menenangkan mereka, setiap bulan aku mengirimkan sejumlah uang yang cukup besar. Aku bilang itu gaji dari pondok sebagai pengurus utama. Uang itu berasal dari Bapak Rashid, tapi di mataku, uang itu adalah harga dari kesunyianku. Retaknya cermin. Minggu lalu, aku kembali ke pondok untuk pertama kalinya setelah menikah sebagai utusan luar. Udara melati dan tanah basah itu menyambutku, tetapi rasanya hambar. Di sana aku melihat spanduk besar bertuliskan, "Terima kasih atas bantuan Bapak Bupati Haji Rashid atas pembangunan pusat studi Islam." Bu Nyai menghamburakan pelukannya. Semua ini berkat kerja kerasmu, Aisyah. Kamu benar-benar telah menjadi berkat bagi pondok ini, kata Bu Nyai tulus. Aku tersenyum, tetapi hatiku perih. Aku tahu Bu Nyai tidak tahu keseluruhan cerita. Beliau hanya melihat hasilnya. Saat berjalan di koridor lama, aku mendengar percakapan dua santriwati. Lihat, pondok kita kaya sekali sekarang. Semua berkat Bapak Bupati Rashid, ya kan? Iya, Bapak itu dermawan sekali. Beliau pasti orang yang sangat baik. Kata-kata itu menamparku. Mereka benar. Beliau memang dermawan dan baik. Tetapi di saat yang sama, kebaikan itu dibangun di atas kebohongan dan kesendirianku. Aku menyentuh cincin pernikahan di jariku, yang selalu tersembunyi di balik sarung tangan panjangku saat berada di tempat umum. Cincin ini adalah jangkar yang mengikatku pada takdir ini dan sekaligus rantai yang membelengguku dari kejujuran. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti pengorbanan ini tidak akan menguntut harga yang jauh lebih mahal dari yang aku bayangkan. Sampai saat itu tiba, aku akan terus hidup di antara dua dunia. Kemewahan yang sunyi di rumahku dan kebohongan manis yang kurangkai untuk orang